Halo sahabat pemilih, jumpa lagi bersama saya Lisa Adminova di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo di edisi spesial Hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan tulisan yang ditulis langsung oleh Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Yang sebagai besar kerinduannya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan tanpa mengurangi kodrat perempuan, yaitu melahirkan, menyusui, dan mendidik anaknya. Cikal bakal emansipasi wanita yang mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan di Indonesia dan mengajarkan kita untuk menjadi perempuan yang tangguh. Dan saat ini kita akan membahas tentang peran perempuan di dalam demokrasi. Tentunya saya tidak sendiri, sudah bersama saya di sini Ibu Selvi Katili, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore. Apa Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat di hari ke-9 Ramadan kita. Iya, jadi ini podcast di Hari Kartini, spesial Hari Kartini, masih di masa pandemi dan juga di bulan puasa. Ramadan, Ya, lengkap sekali ya Bu, memang Bu. Setelah sekian lama absen dari podcast, akhirnya bisa muncul kembali. Ya, alhamdulillah. Saya bersyukur bahwa hari ini kita bisa menyapa lagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo dalam rangka bagaimana kita memperingati Hari Kartini itu dalam nuansa demokrasi yang ada di negara kita. Ya Bu, saat ini kan kita mau membahas tentang perempuan di masa kini, wanita muda di masa kini, wanita-wanita masa kini nih. Ada sahabat pemilih juga yang perempuan-perempuan yang sedang menonton. Selamat Hari Kartini kami ucapkan. Selamat Hari Kartini ya. Nah, membahas tentang wanita. Pertanyaan saya Bu, bagaimana pandangan Ibu terkait konsep emansipasi perempuan ini? Salah satu konsep ya tentang emansipasi perempuan ini adalah hal yang mendasar ya. Hal yang mendasar di mana saat ini kita perempuan bisa berkiprah di mana-mana. Ini adalah salah satu emansipasi yang memang dicita-citakan oleh Raden Ajeng Kartini. Saya tidak bisa berpikir bahwa kalau kemarin tidak ada kiprah atau tidak ada gebrakan dari seorang Raden Ajeng Kartini, bagaimana nasibnya kita sekarang ini? Mungkin saya dan Nova tidak bisa duduk di sini, paling kita diam aja di rumah. Nah, karena adanya emansipasi yang telah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini dalam kumpulan bukunya Habislah Gelap Terbitlah Terang. Itu adalah salah satu semangat dan motivasi kita. Alhamdulillah itu merupakan salah satu hal yang harus kita perjuangkan. Karena ini sudah menjadi cikal bakal dari emansipasi itu, sehingganya perempuan-perempuan hari ini harus memperjuangkan itu, harus berjuang keras bahwa perempuan juga bisa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada Raden Ajeng Kartini, belum tentu Ibu duduk di sini dengan saya dan saya duduk di sini dengan Ibu. Mungkin kita di rumah saja ya. Di rumah masak, mengurus anak dan suami begitu ya Bu. Tidak bisa berkarir seperti hari Tidak ini. bisa berkarir. Betul sekali Bu. Dan saya rasa juga negara ini sangat mendukung emansipasi perempuan. Iya. Karena sekarang presiden bisa perempuan juga kan Bu? Bisa. Dokter bisa perempuan, Ya, pendidik jadi juga memang bisa. di semua lini kita diatur di dalam undang-undang ada 30% keterwakilan ya untuk semua lini, di mana diberikan ruang untuk perempuan. Hanya bagaimana perempuan itu bisa mengasah dirinya gitu. Jadi bisa mengasah dirinya, bukan saja berada di rumah, walaupun kita tidak bisa menafikan ya peran dan fungsi dari ibu perempuan yang berada di rumah mengasuh mendidik anak adalah hal bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan seorang perempuan. Tetapi bukan itu saja yang menjadi perjuangan kita. Kita harus berkiprah juga di mana di lingkungan yang notabene-nya hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, karena memang kita diberikan hak yang sama. Sehingganya menurut saya, walaupun ibu-ibu yang berada di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah, mengasuh anak, mendidik anak, tetapi juga mari kita untuk bisa mengembangkan diri gitu. Karena memang di negara kita itu sudah diatur, sudah diberikan ruang yang sangat besar untuk kita bisa mengembangkan diri, sehingganya mari kita gunakan ini gitu. Saya setuju. Jadi
Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini sudah membukakan jalan untuk perempuan. Diberikan jalan yang luas. Ya, gitu. sudah dibuka jalan. Tinggal ini perempuan-perempuan ini mau tidak untuk berusaha, terjun langsung begitu. Jangan sudah dibukakan jalan tapi kita hanya diam diri begitu ya Bu. Tidak akan ada hasil. Jadi harus gitu bersemangat. Ya. Seorang perempuan harus bersemangat. Ya. Jadi seorang perempuan yang kuat dan hebat, dia akan tersenyum pada saat dia mendapatkan satu tekanan yang sangat luar biasa. Jadi seorang perempuan harus kuat, karena keberhasilan seorang perempuan adalah di mana dia bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan dicintai oleh suaminya, begitu. Mungkin ini saya menggaris bawahi ini karena peran seorang perempuan sangatlah luas. Kalau boleh saya simpulkan, perempuan ini memang dilahirkan untuk mempunyai jiwa yang besar ya Bu. Selain ada juga yang bekerja, ada juga yang di rumah, tapi mereka sama-sama mempunyai hati yang besar. Bagaimana mempunyai masalah, tapi harus tangguh, harus bertahan, harus tersenyum. Nah, terkait dengan perempuan, ini kan negara demokrasi ya Bu. Peran penting perempuan dalam membangun demokrasi ini apa sih Bu? Iya, memang di dalam peraturan kita ya, di dalam peraturan di PKPU kita dibuka ruang yang sangat luas adalah keterwakilan 30% perempuan. Kalau kita melihat dari peraturan-peraturan PKPU kita, itu keterwakilan perempuan yang pada saat mendaftar di KPU untuk calon legislatif ataupun itu harus menduduki angka 30%. Karena memang di peraturan kita terakhir apabila tidak mencukupi 30% maka itu kita kembalikan lagi, begitu. Harus mencukupi. Itu pun di dalam daftar calon tetap atau daftar calon sementara itu sudah diatur bagaimana perempuan itu menduduki peringkat misalnya nomor 1, 3 atau nomor 2 dan 4. Jadi tidak bisa misalnya perempuan ditaruh aja di nomor belakangan, laki-lakinya di atas. Itu sudah diatur di dalam peraturan kita. Sehingganya sudah diberikan ruang yang sangat luas ya untuk perempuan berkiprah di dalam demokrasi, begitu. Hanya bagaimana kita perempuan untuk bisa menunjukkan bahwa kita juga mampu menyamai laki-laki, begitu. Jadi memang sudah diberi ruang di dalam demokrasi pun perempuan diberi kursi, diberi ruang begitu ya Bu. Hanya bagaimana perempuan untuk merebut kursi itu. Kan diberikan kursi yang sangat banyak begitu. Kalau seperti di Provinsi Gorontalo ada 45 kursi yang disediakan. Nah, dalam pileg yang lalu itu perempuan hanya bisa mengisi 12 kursi. Selebihnya itu diduduki oleh kaum laki-laki. Jadi kalau saya hitung dari 12 dari angka 45 kita baru mencapai 27%. Sehingganya untuk angka 30% itu masih kurang. Sehingganya perlu perempuan Gorontalo untuk lebih bersemangat lagi. Bersemangat lagi. Itu tadi terkait haknya perempuan di dalam berdemokrasi. Nah, saat sekarang Bu, bentuk partisipasi yang dapat dilakukan kaum perempuan nih sahabat pemilih dalam menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat itu apa Bu? Jadi dalam daftar pemilih tetap untuk Provinsi Gorontalo yang kalau tidak salah 800 sekian itu untuk DPT perempuan melebihi angka setengah dari DPT laki-laki, jadi sekitar 400 sekian. Sehingganya kalau dilihat dari daftar pemilih tetap, lalu dengan angka partisipasi yang dicapai pada pileg kemarin maupun pada pilkada kemarin, angka partisipasi yang dihasilkan oleh perempuan itu sangat tinggi. Berarti ini menyatakan menjadi salah satu fakta. Ini juga adalah salah satu riset dari 2 kabupaten ya yang kemarin sudah melaksanakan pilkada, bahwa angka partisipasi yang cukup tinggi itu setelah dilihat bahwa perempuan yang banyak menggunakannya. Jadi angka partisipasi perempuan yang datang ke TPS itu melebihi angka partisipasi dari laki-laki itu. Jadi angka partisipasinya lebih tinggi daripada laki-laki dan boleh saya katakan ini khususnya di Gorontalo ya Bu. Di Gorontalo berhasil mengajak kaum perempuan untuk datang ke TPS untuk begitu. Memilih. Mungkin salah satunya adalah podcast kita yang setiap minggu ya bisa ya. Iya Bu. Nah itu menjadi pertanyaan saya. Tips langkah apa sih Bu yang kemarin-kemarin dilakukan agar tercapai nih perempuan-perempuan ini mau datang ke TPS memilih? Iya, alhamdulillah kemarin itu kan walaupun pada masa pandemi ya, kalau pileg kita kemarin kan itu pada masa normal.
Walaupun pada masa normal kemarin juga angka partisipasi cukup tinggi ya, kita di 86%. Nah pada masa pandemi 3 pilkada kemarin itu juga kita mencapai 86%, di mana dari angka 86% itu adalah angka partisipasi tertinggi adalah perempuan. Sehingganya memang ada beberapa trik-trik ya dari kita dalam giat-giat sosialisasi yang telah kita laksanakan. Salah satunya adalah kita mendatangi perkumpulan ibu-ibu dalam pengajian gitu. Kan biasanya ibu-ibu biar yang ada di kota maupun di desa-desa itu selalu secara rutin mengadakan pengajian ya. Jadi trik dari ide-ide dari sosialisasi kemarin penyelenggara kita langsung ke sana. Jadi door to door untuk menyampaikan bagaimana bisa menggunakan haknya pada saat pilkada kemarin maupun pileg kemarin. Lalu yang berikut adalah pada saat kampanye-kampanye, ibu-ibu itu lebih antusias untuk datang ke kampanye, melihat langsung figur-figur calonnya begitu. Kemarin pada masa pandemi walaupun itu kita batasi untuk 50 orang, tetapi kalau dilihat dari dokumentasi yang masuk itu lebih banyak perempuan begitu. Yang berikut juga dengan media sosial. Jadi di media sosial juga sudah diatur bagaimana sosialisasi kita ke media massa untuk mengajak semua orang datang ke TPS. Alhamdulillah antusias dari ibu-ibu dan perempuan, utamanya kaum milenial kita, perempuan itu menggunakan media sosial menjadi ajang di mana bisa melihat figur-figur maupun visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon kemarin. Itu adalah beberapa trik dari kita sehingga banyaknya perempuan itu datang ke TPS. Itu tadi triknya ya Bu, ada sosialisasi. Terus juga sekarang ada media sosial yang umumnya sudah banyak yang pakai, semua ada juga pakai. Belusukan. Iya, ada juga Bu. belusukan. Jadi door to door untuk mendatangi begitu. Jadi kayaknya memang semua ide-ide sosialisasi kemarin sudah kita laksanakan dan dengan angka 86% itu merupakan angka melebihi angka nasional kita kemarinnya 77,5% untuk angka nasional. Jadi penyelenggara lebih bekerja dari hati ke hati untuk mendatangi seseorang. Ayo jangan lupa datang ke TPS memilih begitu ya Bu. Walaupun masa pandemi loh. Walaupun masa pandemi tetap bisa dilaksanakan dan berhasil. Karena memang kemarin juga kita memberikan pemahaman ke masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa untuk datang ke TPS jangan takut karena semua penyelenggara kita sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan. Jadi kemarin semua sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan meyakinkan kepada masyarakat utamanya perempuan agar tetap datang ke TPS walaupun pada masa pandemi dan menaati protokol kesehatan itu sendiri. Selanjutnya nih Bu, tips-tips tadi kan sudah dilakukan. Besok mau ada pemilihan nih tahun 2024. Iya, 2024. Iya. Itu kan sesuai undang-undang. Iya, betul. Walaupun masih lama nih, tapi kan prosesnya sudah mau dimulai nih, sudah mau dimulai. Nah, tadi kan tips dari Bu sudah ada sosialisasi dari KP penyelenggara, udah ada sosialisasi lewat media massa, media online begitu kan Bu. Nah, ada nggak sih trik atau langkah selanjutnya atau langkah yang mungkin direncanakan oleh penyelenggara biar pemilih perempuan bertahan. Ini bertahan. Gimana Bu? Jadi memang ada beberapa trik lagi ya. Kalau kemarin seperti Boni Bulango, mereka mempunyai ide-ide untuk mengunjungi tempat-tempat di mana ada perkumpulan-perkumpulan dari masyarakat terpencil ya. Lalu ada juga ide-ide dari teman-teman yang ada di Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dengan slogan-slogan mereka. Itu semua kita himpun ya. Jadi kita himpun semua dan itu akan merupakan salah satu materi pokok kita untuk di 2024 tetap bisa mempertahankan angka partisipasi yang ada ataupun bisa melebihi itu karena memang di 2024 itu pemilihan serentak pertama. Jadi seluruh baik itu pileg, pilpres, pilkada, pilgub, legislatif. Jadi secara serentak gitu. Sehingganya ini perlu ada persiapan yang sangat signifikan dan ide-ide kreatif sosialisasi khususnya untuk Provinsi Gorontalo di beberapa waktu kemarin sudah kita bahas gitu. Baiklah, sekarang menurut Ibu bagaimana kita merayakan Hari Kartini ini di masa pandemi dan puasa Bu? Alhamdulillah hari ini ya
Saya saja tadi pagi kaget diberi surprise oleh anak-anak gitu. Alhamdulillah hari Kartini hari ini merupakan salah satu semangat juang kita. Utamanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang pada subuh menjelang sahur masih jam 2 pasti sudah bangun menyiapkan makanan. Itu adalah perjuangan juga. Perjuangan bangun tidur, buka mata, duduk, sholat dan lain sebagainya merupakan satu perjuangan. Alhamdulillah untuk kali ini kita memperingati Hari Kartini pas hari ke-9 bulan Ramadan. Insya Allah ada berkah yang sangat luar biasa, utamanya untuk kita perempuan. Yang terakhir nih Bu, tadi untuk perempuan ya, khususnya perempuan di Gorontalo, adakah pesan Ibu untuk perempuan-perempuan masa kini? Iya, untuk perempuan masa kini, baik adik-adik cewek-cewek ya, kaum milenial perempuan, jadilah perempuan yang tangguh, jadilah perempuan yang kuat. Perlihatkan senyummu yang manis itu walaupun kau berada dalam suatu tekanan yang sangat luar biasa. Gitu. Banyak masalah, misalnya banyak masalah ya Bu, tetap harus tangguh, tetap harus ya kita tetap perhatikan senyum kita. Iya. Tetap kita perlihatkan bahwa inilah saya seorang perempuan. Saya pun bisa tersenyum walaupun saya berada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Karena senyum seorang perempuan itu merupakan salah satu berkah bagi orang yang melihatnya. Coba kalau Lisa senyum, pasti semua orang pada senyum-senyum juga, senang kan? Betul sekali Iya. ya Bu. Ibu, saya mau membahas sedikit tentang perempuan. Tidak menutup kemungkinan masih ada perempuan-perempuan yang masih di dalam permasalahan, bisa saja itu masih terbelenggu ya. Ya, terbelenggu oleh misalnya ada suaminya atau lingkungannya yang tidak mendukung, atau yang tidak mungkin mendukung. juga ada perempuan yang belum bisa berhasil dalam cita-citanya. Ada juga ya gitu. Iya. Berbicara tentang hal seperti ini kita kembali ke karakter ya dan kemampuan diri. Karenanya seorang perempuan harus mengasah diri. Kemarin Raden Ajeng Kartini itu kalau kita lihat dari sejarah beliau, itu dari saudara-saudara beliau hanya beliau yang begitu banyak belajar, hanya beliau yang begitu punya keinginan untuk sekolah begitu. Sedangkan yang lain-lainnya langsung nikah. Tetapi sang Raden Ajeng Kartini dia tetap belajar walaupun pada saat itu harus sembunyi-sembunyi ya. Dia membuat tulisan-tulisan yang begitu banyak yang sekarang menjadi fundament bagi kita di dalam buku Habislah Gelap Terbitlah Terang gitu. Dan karenanya untuk sekarang pesan saya ke teman-teman adik-adik milenial bahwa perlihatkan jati diri kita. Kita harus berjuang untuk mencapai suatu prestasi yang sangat luar biasa. Untuk mencapai satu cita-cita yang sangat luar biasa diperlukan kerja keras. Jadi jangan hanya kita mau tidur, menghayal, bermain game dan lain sebagainya, sedangkan kita menginginkan suatu cita-cita. Jadi hidup itu harus diperjuangkan. Kalau biasa anak-anak muda bilang hidup ini keras po, kayak gitu. Jadi hidup ini keras, sehingganya hidup harus diperjuangkan. Untuk menjadi seorang perempuan yang tangguh, kita harus memperjuangkan hidup kita ini. Berarti harus banyak belajar, banyak membaca dan banyak banyak melihat dunia luar begitu. Kalau seperti Lisa bilang, ada perempuan yang hanya berkutat di dalam rumah. Lihatlah dunia luar itu, begitu. Lihatlah dunia luar. Di luar sana semua perempuan sudah banyak berkiprah. Itu merupakan salah satu semangat bagi kita perempuan. Menarik sekali ya Bu tentang perempuan, sangat spesial. Dan kita sebagai perempuan harus mengangkat harkat dan martabat diri sendiri. Siapa yang akan mengangkat kalau bukan kita? Iya, karena betul. memang perempuan itu adalah satu keistimewaan. Laki-laki tidak bisa melahirkan. Iya. Perempuan bisa melahirkan. Iya. Oke lah, seorang laki-laki bisa mendidik anak, tetapi seorang laki-laki tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui. Semua itu ada pada seorang perempuan. Karenanya itulah kenapa dikatakan bahwa perempuan itu hebat. Berhasilnya seseorang berarti berawal dari doa seorang ibu. Dan seorang ibu adalah seorang perempuan. Mungkin begitu ya Lisa ya. Dan hebatnya perempuan tadi yang ibu katakan ya melahirkan ya, menyusui, mengurus anak, juga mengurus suami, bisa melakukan segalanya walaupun siang kerja, pagi sampai siang, sore kerja sampai di kantor. Subuh. Kalau kita di KPU kan oh iya sampai betul subuh. Sekali. Ini curahan hati seorang ibu selfie.
Di kantor kerja, di Apalagi kalau rumah. harus di demo. Iya, aduh. Tidak bisa pulang itu Ibu. Di rumah nanti masih kerja lagi, masih nyapu, ngepel, masak gitu. Luar biasa ya Bu. Tugas dan fungsi serta kewajiban seorang ibu dan istri memang harus dijalankan, dan juga seorang wanita juga harus berkarir begitu. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita dalam membagi waktu saja begitu. Jadi perempuan yang hebat, insya Allah di luar sana begitu banyak perempuan yang hebat. Begitu banyak teman-teman penyelenggara ataupun teman-teman yang sangat berhasil di bidangnya adalah perempuan-perempuan yang mampu mengembangkan dirinya gitu. Terakhir Ibu, untuk closing statement, mungkin ada pesan yang belum Bu sampaikan kepada sahabat pemilih? Iya, di akhir pertemuan kita hari ini ya, di akhir pertemuan ini yang kita memperingati Hari Kartini, saya hanya berpesan kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia atau khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo, marilah kita berkiprah di panggung demokrasi ini. Marilah kita berkiprah tanpa harus melupakan kodrat seorang ibu dan seorang istri. Jadilah perempuan kuat, tersenyumlah pada saat Anda tetap dalam tekanan. Tersenyumlah, berikan senyummu yang paling manis walaupun Anda dalam tekanan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Selvi, dan saya Lisa Adminova dan Ibu Selvi Katili selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih Ibu Selvi sudah berkenan hadir. Terima kasih. Senang sekali. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Ibu. Semoga ada pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya ya Bu. Iya. Demikian sahabat pemilih, sampai jumpa di podcast Kotak Suara selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.